Ya, saudara, virus SARS-CoV-2 varian Delta kini menjadi varian yang paling dominan dalam penularan COVID-19 di seluruh Indonesia dan bisa jadi termasuk di Indonesia. Puluhan kasus transmisi lokal dan impor varian Delta yang lebih menular ini dan lebih berisiko dirawat di rumah sakit juga telah ditemukan masuk di wilayah Jabodetabek. Bagaimana kemudian cara mengendalikan varian Delta agar tidak semakin meluas? Bergabung secara daring, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sekaligus mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama, ada Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, dan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat pagi untuk Anda berdua, Pak Miko, Pak Alex, Prof. Chandra, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Iya, saya ingin terus menyampaikan warning, bukan untuk terus menakut-nakuti, tapi untuk meningkatkan terus kewaspadaan di kepala dan hati kita berkaitan dengan masih tingginya penyebaran COVID-19. Pagi hari ini kita akan sedikit berbincang mengenai varian Delta dari apa yang sudah diketahui secara singkat dalam beberapa waktu terakhir ini. Prof. Chandra Yoga, kita memang betul masih akan terus mewaspadai dan berupaya mengendalikan varian Delta ini ya, Prof. Chandra? Ya, yang pertama kalau soal angkanya naik, angka kita saya selalu lebih senang menggunakan data 15 Mei, di mana kasus baru sehari ada 2.300 dan kemarin ada 21.000. Yeah. Itu sudah naik 9 kali lipat. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, naik hampir 10 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Itu data yang ada. Itu nomor satu. Nomor dua, saya sangat setuju bahwa varian Delta ini tentu harus diwaspadai, tapi kita tahu bahwa tidak mungkin kenaikan itu, dan tidak mungkin. Biasanya kenaikan itu tidak mungkin karena satu faktor. Jadi ada beberapa faktor, salah satu di antara yang sekarang sedang kita bicarakan adalah memang varian Delta. Itu poin kedua. Terus poin ketiga, seperti Mas Bawi sampaikan, ini tentu perkembangan ilmu terus berubah. Kalau tadi saya baca pernyataan WHO begitu, ada 6 poin yang ditampilkan di layar yang WHO sampaikan sebenarnya 4 poin yang saat ini yang bahwa dia memang jelas lebih mudah menular, itu sudah terbukti sejak beberapa waktu yang lalu. Jelas memang menurunkan efikasi vaksin walaupun masih bisa ditoleransi. Jelas lebih mudah menular, jelas lebih mudah infeksi ulangan, dan yang satu lagi apa tadi saya lupa, jelas lebih sering masuk rumah sakit. Jadi 4 poin itu memang sudah keluar dalam beberapa kali weekly report WHO, dan bukan tidak mungkin dalam weekly report saat ini akan berubah lagi data-datanya karena datanya terus masuk sampai sekarang. Oke, nah berkaitan dengan data-data yang dikumpulkan tadi oleh Prof. Chandra dan juga WHO, Pak Alex, ada hal lainkah yang mungkin harus kita lakukan berkaitan dengan upaya untuk mencegah penyebarannya nih? Kita masih belum melihat sesuatu yang kemudian banyak diupayakan oleh banyak pihak untuk kemudian masuk dalam PSBB yang lebih ketat pada waktu itu, misalnya pada beberapa waktu yang lalu. Kalau itu bisa dilakukan, mungkin ini bisa mengerem penyebaran COVID-19 termasuk varian Deltanya. Tapi belum ke sana juga ya Pak Alex? Ya, jadi di dalam perjalanan penanganan COVID-19 di Indonesia, kita sudah banyak mendapatkan pembelajaran dan penyempurnaan sistem berbagai instrumen yang sudah kita kerjakan. Kita masih ingat di tahun 2020 kita sudah pernah dengan PSBB dilaksanakan di 20 wilayah. Kemudian kita masuk juga ke PPKM 1. Ini hampir di 77 kabupaten dan kota. Kemudian PPKM 2, ini di 98 kabupaten dan kota. Tapi kita lihat juga belum efektif dan belum juga maksimal. Karena ini berhubungan dengan perilaku masyarakat dan juga penerapan protokol kesehatan yang belum begitu ketat. Oleh karena itu, pemerintah sekarang melakukan satu model di mana dilakukan penguatan implementasi PPKM Mikro dan percepatan vaksinasi yang menjadi kunci utama pengendalian. Dalam hal ini ada 2 hal yang harus dilihat. Satu, penguatan di sektor hulu, di mana dalam sektor hulu itu ada 4 pilar yang turun tangan, yaitu pemerintah pusat, Pemda, TNI, dan Polri. Dan apa yang dilakukan di situ adalah pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat mikro, dan kemudian melakukan jumlah testing yang harus lebih maksimal, dalam hal ini kontak tracing, supaya ini bisa dikerjakan untuk bisa melihat pola penularan
dan kemudian bagaimana juga di tingkat sektor hulu ini isolasi mandiri dan kemudian karantina terpusat itu bisa diberlakukan dengan baik. Dan kemudian di sektor hilir adalah penambahan tempat tidur, ada konversi, dan bahkan ada beberapa rumah sakit yang dikonversi 100%. Dan kemudian pemenuhan tenaga SDM, obat-obatan, dan juga bagaimana ini langsung dikendalikan oleh pimpinan daerah secara berjenjang. Artinya ini bukan semata-mata milik kesehatan, tapi ini sudah menjadi bagian yang terintegrasi di bawah kendali kabupaten kota, kecamatan, kepala desa melalui strategi implementasi PPKM kabupaten kota maupun PPKM skala mikro. Artinya Pak Alex, artinya Pak Alex sedikit berarti memang mau varian apa saja sekarang fokus dari Satgas COVID-19 pusat, di mana Pak Alex juga ada di dalamnya, adalah mencegah dan mengantisipasi masih terus meningkatnya kasus positif COVID begitu ya. Mau varian apa kayak, yang penting kita harus siap. Kira-kira begitu Mas ya? Ya, jadi varian apapun dia yang ada di sekitar kita, maka sebenarnya itulah penerapan protokol kesehatan yang harus ketat. Dan kemudian pengendalian. Jadi oleh karena itu sebagaimana arahan Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Gani Warsito, bahwa kita yang harus lockdown. Yang lockdown itu ya keluarga, klaster keluarga kalau misalnya. Yang lockdown itu ya kita diri sendiri. Jadi melalui PPKM skala mikro itu sudah dilakukan zonasi. Zonasi itu ada di tingkat RT, di tingkat RW. Kalau semua RW itu sudah zonasinya memenuhi sebagai kriteria banyak angka yang sakit, maka ya satu desa itu kita lakukan pembatasan. Jadi oleh karena itu ini yang harus kita lihat supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Artinya petugas PPKM skala mikro melakukan pembatasan dan pengendalian kalau rakyatnya, warganya tidak mengindahkan, ini juga akan menjadi susah untuk mengendalikan. Oleh karena itu ini harus menjadi tugas bersama. Dan dalam hal ini juga sudah akan dipikirkan supaya mereka yang di zonasi hijau supaya tidak bercampur dengan mereka yang di daerah terinfeksi. Jadi pembatasan daerah terinfeksi inilah yang harus sekarang diperketat. Dan sekaligus juga mereka yang berada di isolasi mandiri harus bisa mengenali gejala. Jangan setelah terjadi perburukan, terjadi pneumonia, terjadi gangguan oksigenasi, baru ke rumah sakit. Dari awal sudah harus ada pendampingan dari tim posko desa dan posko kelurahan bersama-sama dengan puskesmas. Inilah yang harus kita perbaiki. Di sektor hulu inilah kunci utama. Sehingga kalau di sektor hulu ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka beban di hilir akan berkurang. Demikian mungkin yang bisa kami keterangkan. Dimengerti Pak Alex. Mudah-mudahan ini sekali lagi menghimbau kepada semua yang mendengarkan obrolan kita pagi hari ini, hulunya adalah kitanya untuk kemudian memperhatikan ini semua. Pun begitu, Mas Miko, kita masih terus berupaya, udah sekian lama ini sebetulnya pakai masker, dan sekarang dengan adanya varian Delta, kita berharap masyarakat menggunakan 2 masker bedah dan kemudian masker kain untuk memperketatnya begitu. Cukupkah ini semua karena varian Delta ini terus memang masih diselidiki, bahkan berpapasan saja kalau sama-sama tidak menggunakan masker, nah ini sudah meningkatkan kemungkinan kita terpapar oleh varian Delta ini yang memang lebih mudah seperti jentik jari menyebarnya begitu. Nah, upaya-upaya selama ini di tingkat masyarakat, sosialisasi menggunakan masker, bahkan sekarang harus double, bisa kita harapkan untuk minimal berapa persen lah walaupun cuma seujung jari untuk kemudian menekan penyebaran dari varian Delta. Mas Miko? Ya, saya mau mengatakan bahwa surveillance kita itu lemah. Jadi baru 2 juta penduduk yang terinfeksi itu salah. Jadi setelah banyak survei yang dilakukan, baik itu di Jakarta, Bali, bahkan Indonesia, itu sudah ada angkanya. Jadi pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan berdasarkan data-data. Data itu bisa digunakan. Jadi harusnya mengambil kebijakan evidence based atau berdasarkan data, kemudian diambil kebijakan. Nah, jadi kalau saya melihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 84 bahwa tanggung jawab wabah itu ada di pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, provinsi dan kota begitu. Jadi kalau ada wabah sekarang
tidak bisa mengelak pemerintah itu kesalahan dari rakyatnya. Jadi nggak bisa begitu berdasarkan Undang-Undang Wabah nomor 9 tahun 84. Ya. Jadi harus benar-benar. Nah sekarang terjadi peningkatan yang luar biasa. Jadi rumah sakit di beberapa kabupaten bahkan kota Jakarta juga hampir penuh dan ditambah kalau hulunya tidak dibendung, pasti saya yakin kabupaten akan terus dari 514 kabupaten kita akan penuh semuanya. Jadi bayangkan 514 kabupaten itu bertahap pelan-pelan, jadi kapan akan selesainya begitu. Jadi pemerintah kita benar-benar menurut saya harus proaktif. Jadi membendung penyebaran varian yang baru, varian Delta, dan juga mengusahakan pertambahan kasus itu tidak bertambah begitu. Kalau dilakukan PPKM Mikro begitu dengan lockdown-nya begitu. Ya. Jadi tidak berhasil jangan diteruskan. Jadi evaluasi surveillance itu yang salah menurut saya, yang kurang mampu membaca kasus di masyarakat. Coba saya bayangkan di RW saya melihat di RW sebelah ya, saya melihat kasus-kasus itu banyak yang dirawat di rumah-rumah. Ya. Jadi saya melihatnya, ya Allah, saya akan menangis. Saya makanya membuat hashtag menangis untuk bangsa begitu. Jadi saya sudah menangis melihat itu begitu. Jadi bagaimana satu keluarga 6 orang sakit semua, kemudian satu meninggal di depan mata saya begitu. Jadi Allahu Akbar. Jadi apa yang akan terjadi kalau ini dibiarkan begitu? Jadi kalau dibiarkan, ini astagfirullahaladzim. Jadi sekarang ini orang yang beli oksigen mandiri atau isolasi mandiri banyak. Jadi tolong dilihat di masyarakat. Jadi saya sedih karena saya melihat itu begitu. Jadi menurut saya